pada keimanan, keilmuan kita tidak terdegradasi oleh kelompok-kelompok yang kemudian kita hadapi sekarang ini. Itu. Walaupun mereka dengan berbagai macam cara untuk selalu mengkanter ataupun membantah. Selama ini kan mereka gagal dari segala arah rupa-rupanya. Akan tetapi tidak ada yang mempan. Karena apa? Karena memang tidak duduk pada posisi yang sebenarnya. Lepas daripada kaidah, metodologi, ya tidak ada semuanya. Hanya kemudian lebih dominan untuk menyebarkan narasi-narasi kotor, caci maki, dengan mengarah kepada fisik dan sebagainya. Nah, ini kan sudah merusak tatanan akhlak yang selama ini dari kelompok mereka menggadang-gadangkan bahwa begini akhlaknya. Ya, Ada iya. reformasi akhlak, ada revolusi akhlak, ada ini dan itu. Nah, karena sebenarnya itu kan senjata makan tuan dengan mengatakan revolusi akhlak dan sebagainya, berarti akhlaknya beliau kan mereka-mereka yang jelek itu perlu di. Iya, Nah, yang makanya kan harus dengan direvolusi ya. dengan caci maki dan sebagainya itu sebenarnya kan mendegradasikan dirinya sendiri, gitu kan. Makanya kan eh, apa yang masuk itu apa sih yang keluar ya kan? Kalau air putih masuk ke teko ya keluarnya air putih. Iya, Jadi apapun yang masuk di kepala, yang keluar lewat mulut itu ya apa yang masuk ke otaknya, gitu betul. aja. Pokoknya kalau ya kita harusnya apa secara anu ya ya tetap bertahan buat karena kan setiap ada air pasti ada comberannya kan gitu. Makanya kan Iya, air yang kita buang air wudhu itu kan suci, tapi kan masuk comberan iya, ya kan pasti betul. ada comberannya. Nah itu dianggap aja comberan gitu. Itu Gus pendapat saya, mohon maaf. Nggih. Monggo kalau ada yang mau naik, saya bisa turun nggak apa-apa. Nggak usah Tak Ustaz. nyimak di bawah. Nah, selama ini ya mereka hidup dihormati ya karena menjual nasab sehingga dapat merubah nasib. Itu aja. Iya, Nasib, nasib. Jadi mereka-mereka ini bertahan, bersikukuh dan bersikeras untuk tetap bertahan terhadap hegemoninya, ya kan? Karena ya kan? memang dapat apa? Merubah nasib yang Iya, asalnya tukang keliling jual minyak wangi, ya, menawarkan dupa-dupa di kampung-kampung, akhirnya mereka disembah-sembah iya. oleh Kembali orang-orang yang lemah kembali ke masalah intelektualnya. perut, ya kan? Ke masalah perut Iya. sebenarnya. Nah, sayangnya orang-orang yang mantan mukibin yang dulu dengan Khabib itu blobo ya maksudnya dalam arti apapun yang diminati dikasih sekarang begitu sadar malah jadi bakhil gitu loh nggak ikut berjuang seperti dulu berapa Habibnya jual ini 100 juta pun dikasih sekarang begitu sudah sadar kadang nggak itunya nggak anu apa nggak dibawa belanu yang apanya itu jadi malah kelihatan Iya. pelit gitu loh. Maksudnya mbok ya kan sadar kita ikut berjuang lah gitu. Kalau memang dulu dengan para Khabib itu berani mengeluarkan uang, ya sekarang ya beliaunya harusnya berani juga untuk perjuangan karena udah tahu kebenarannya. Iya, ternyata yang menjadi apa namanya judul atau judul jargon daripada kelompok-kelompok apa komunis dulu itu agama itu adalah candu kan begitu kan? Iya betul. Dan ternyata secara realita itu yang terjadi sekarang memang orang ketika bertopengkan atribut keagamaan dan mengaku sebagai orang yang paling ahli agama itu memang candu gitu loh. Ya. Candu, ketagihan gitu sehingga tidak mau move on daripada kenyataan gitu, yang sebenarnya. Itu ideologinya komunis loh.
menghalalkan segala cara Nah, sebenarnya. iya, karena dari saking takutnya terhadap pergerakan agama yang hakiki, sehingga agama itu dikatakan candu. Nah, kemudian setelah kita balik, ternyata Itu memang Kiai, betul-betul Kiai, Kiai. ya. Keterangan terperinci tentang perbedaan antara at-ta'silu wa tausilu yang kemarin kita bahas di dalam kitab Al-Kafi itu ada di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab halaman 57 ya. Bagaimana tuh? Nah, yang disebut at-ta'silu huwal intisabu ilal asli ka'an ayyuqala fulan min bani fulan. Jadi yang disebut taksil itu ya itu adalah menghubungkan kepada pongkol nasab tanpa meriwayatkan ya silsilah nasabnya yang bersambung kepada pongkol nasab yang diklaim tadi. Seperti fulan mim bani fulan. Fulan ini adalah keturunan dari bujuk ini gitu. Tapi silsilahnya dari dia sampai ke bujuk itu tidak disebutkan secara terperinci. Itu namanya taksil. Nah, kalau at-tausil huwa dzikrun nasabi mutasalsilan ilal jaddil a'la. Itu ya. Iya. Wa indama naqulu inna hadza nasabun taksilun la nasabun tausilun na'ni bihi dzakara ma huwa masyhurun min silsilatin nasab ila jami'ihi. Jadi ketika kita menyebutkan bahwasanya nasabnya taksil bukanlah nasab yang tausil. Maksudnya itu adalah menyebutkan ya pongkol nasab yang dikenal dari urutan silsilah nasab, bukan menyebutkan secara keseluruhan gitu. Contoh misalkan orang Madura, kalau orang Madura itu sudah pasti keturunan Sunan Cendana. Semuanya itu. Nah, itu namanya taksil, Kiai, karena tidak menyebutkan urutan silsilahnya Ya, secara dari per terperinci. individu orang itu kepada Sunan Cendana, gitu loh, Kiai. Tapi menyebutkan secara global, secara ijma. Begitu, Kiai. Jadi apa yang kita jelaskan kemarin tidak salah, Kiai. Sesuai dengan artinya kita menjelaskan di kitab Al-Kafi tadi itu mendapat dukungan ternyata di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab halaman 57. Saya kemana? Kurang kok ya. Ya, Kiai. Lanjut, lanjut. Ya sudah itu. Oke. Monggo teman-teman, lanjut teman-teman. Apa yang mau dibahas itu? Silakan dipertanyakan, diperdalam dulu teman-teman.
Dan Salaman, kamu sudah baca istighfar berapa kali sehari semalam? Aduh, au be akun ya. Je salaman kaki. Sing ajen sar kaki sakit jantung aja. Istirahat Fira salaman. Sudah berapa kali berapa ratus kali baca istighfar sehari semalam? Minimal sesuai waridnya Rasulullah lah ya. Bisa nggak nyampe seitu kamu? Kok nyuruh orang suruh taubat istighfar gitu? Enak aja kalau nyuruh seperti junjunganmu nyuruh terus. Sendirinya nggak becus. Bodoh lagi. Kalau nggak suka ya nggak usah nyimak toh. Pergi saja. Jangan dilayani. Kiai. Orang itu anu Kiai, apa saudaranya Kiai Haji itu. Astagfirullah, masya Allah. Ya kan orang Madura kan satu darah Kiai. Kalau Jangan. gini Gus, kalau nggak kasihan sama teman-teman yang lain, tak Nggih. kunci tuh, langsung terbang itu akunnya itu. Jangan Kiai, jangan. Iya. Nanti yang tapping ini langsung terbang, tapping rasis langsung terbang itu. Cuman saya kasihan nanti kalau ada teman satu tesis sama kita komen seperti itu nanti terbang juga. Sudah beres lah, saya bisukan. Iya, mendingan dibisukan aja Kiai kalau tidak berkaitan dengan apa yang kita bahas gitu, supaya tidak mencemari bedah kitab ini yang kita lakukan bersama-sama gitu kan. Biar tidak jadi parasit. Iya. Lanjut ke Nanti nasab Yaya Haji yang tapping nggak akunnya Yaya Haji yang terbang. Jangan coba-coba Mas Sahroni. Eh, Kalau akun saya terbang langsung tidur, saya nggak balik lagi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjut Gus ke poin kedua, an-nasabud dhaif. oke. Kalau sudah siap, biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya teman-teman pada poin yang kedua tentang derajat nasab. Poin yang kedua itu adalah an-nasabud dhaif, derajat nasab yang dhaif. Seperti apa definisinya derajat nasab yang dhaif itu? Wa huwa an-nasabul ladzi ijtama'at lahu ba'du arkanis thubuti. Yaitu sebuah silsilah nasab ya yang sudah menggenapi sebagian rukun-rukun pengisbatan nasab. Jadi nasab dhaif itu semua rukun-rukun pengisbatan nasab sudah terpenuhi. Alladzi ijtama'at lahu ba'du arkanis thubut. Walakin akan tetapi ishtahara anna fihi illatun. Ya. Di sana di silsilah nasab itu memang dikenal bahwasanya di dalam sanad silsilahnya itu anna fihi illatun, ada cacatnya. Gitu. Wa nafahul ba'du mimman ya'lamuna bihalihi aktsaru minal musbitina. Dan ya menafikan terhadap nasab tersebut sebagian mimman ya'lamuna, dari kalangan orang-orang yang memang mengetahui bihalihi, di dalam keadaan nasab itu. Nah, mengetahui aktsaru minal musbitina, lebih banyak mengetahuinya minal musbitina, dari orang-orang yang mengisbatnya. Wa qad yakunu asbata mimman la ya'udu alaihim fi isbatihi, dan terkadang nasab dhaif ini ya adanya itu telah mengisbat nasab tersebut dari kalangan orang-orang yang tidak lebih tinggi kepakarannya alaihim, atas mereka, fi isbatihi, di dalam pengisbatannya.
Gitu loh. Artinya kalau yang mengisbat itu terkadang adalah ulama-ulama yang ghairu mu'tabarah. Nah, sementara yang menafikan itu adalah ulama-ulama yang mu'tabarah. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi nasabnya sahih, teman-teman, tapi ada ilatnya. Ada cacatnya gitu loh. Begitu, teman-teman. Itu namanya nasab dhaif gitu loh ya. Wa qad yakunu nasabud dhaifu mimma thabata syar'an. Dan terkadang nasab dhaif itu adalah bagian dari silsilah nasab yang terisbat secara syar'i. Walakin hukmuhu 'indan nasabati dhaifun, akan tetapi ya, hukum isbatnya itu menurut pandangan ulama ahli nasab dhaifun, itu lemah. Wa qad yakunu min jumlatil mauqufi, dan terkadang nasab dhaif itu termasuk ke dalam golongan nasab yang mauquf. Itu. Wa huwa ala darajati tarbiyati wa huwa ala darajati tarbiyatin aidan. Dan nasab seperti ini ya, ala darajatin tarbiyatin aidan, itu masuk ke dalam istilah, kalau di darajatin tarbiyatin itu, kalau di dalam istilahnya LP3SN Naat itu tahtal bahas gitu. Belum selesai dikaji gitu. Tapi secara subutnya itu sahih gitu. Tapi karena cacatnya ini belum menemukan solusinya, maka sementara diletakkan di status derajat nasab dhaif, teman-teman. Begitu. Bukan batal ya. Belum. Belum ya. Enggak, karena kan jelas kan semua ya, an-nasabul ladzi ijtama'at lahu ba'du arkanis thubuti. Jadi semua rukun-rukun ya, penetapan sebuah nasab sudah terpenuhi dalam nasab itu. Walakin ishtahara anna fihi illatun. Tapi di nasab itu memang dikenal ada cacatnya di dalam silsilahnya itu. Gitu. Nah, wa nafahul ba'du, dan sebagian ulama nasab itu menafikan mimman ya'lamuna bihalihi, dari kalangan orang-orang yang mengetahui keadaan nasab itu, aktsaru minal musbitina, lebih banyak pengetahuannya daripada orang yang mengisbat gitu loh. Nah, ini kalau dikomparasikan ke dalam kaidah yang terdapat di dalam kitab Muqaddimat, itu begini teman-teman, di halaman 85 ini ya, kalau nggak salah itu, sebentar ya, mana ya, mana ya, bukan di Muqaddimat teman-teman, saya lupa itu di bab apa itu ya kemarinnya, ya Allah, sebentar teman-teman. Al-Madkhal. Bukan Kiai. Sebentar saya cari dulu Kiai, sebentar Kiai. Saya tulis kemarin itu Kiai. Pokoknya begini, la siyama ingkana aqrabu zamanan au makanan gitu ya. Jadi kalau yang menolak itu atau yang mengisbat itu ya, faktanya dia lebih dekat zamannya atau domisili tempat tinggalnya dengan tokoh yang dimaksud, maka yang dimenangkan yang ini.
yang lebih dekat masanya dan lebih dekat domisili tempat tinggalnya dengan si tokoh yang dibahas gitu. Itu ya Allah di kitab apa? Bentar ya, saya sambil cari-cari dulu teman-teman. Yang ngorok siapa ya? Nggak ada. Jadi nasab dhaif itu wa huwa nasabul ladzi ijtama'at lahu ba'du arkan tsubut walakin ishtahara anna fihi illatun. Jadi nasab dhaif itu ya Gus ya. Sambil cari Gus. Iya, Allah. lanjut ya sambil saya cari. Semuanya itu telah memenuhi persyaratan atau rukun-rukun isbat. Nah, tetapi di situ terdapat kemasyhuran. Ya, terdapat sebuah kemasyhuran bahwa di dalam nasab dhaif itu terdapat celah yang Itu. Itu kayak kerja juga. Lanjut Yai. Lanjut Yai, Yai Haji. wa nafahul ba'du mimma ya'lamu bihalihi aktsaru minal musbitin. Dan yang mana sebagian menafikan itu dari orang-orang yang mengetahui tentang haliyahnya nasab dhaif itu. Aktsaru minal musbitina itu lebih banyak pengetahuannya daripada orang yang isbat nasab. Nggih, Bos, Yai. turun dulu nih, ada tamu bentar. Nggih, siap Yai, siap Yai. Ya, Siap ya. Yai. Oke. Terima kasih Yai. Ya, ya. Rama grogi udah betul. Grogi. Apa? Udah betul aja grogi. Taro-garo yang siapa? Taro-garo. Karo-karoannya. Taro-garoan. Nah, ini Kiai. Dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 71 Kiai. Wala yuqaddamul mu'arrikhu bihalin ala ma yathbutun nasabatu khususon in kanu aqrabu zamanan au makanan. Tidak bisa dalam situasi kondisi apapun itu mendahulukan pendapatnya sejarawan ya atas apa yang telah ditetapkan oleh seorang ahli nasab, khususnya apabila ulama nasab itu akrobu zamanan, lebih dekat masanya, au makanan atau domisili tempat tinggalnya dengan tokoh yang sedang dibahas. Gitu loh. Begitu. Oh, capek ya temu. Wah, langsung elang grogi temen. Lewat aja ketemu kok ngeter bulan. Kok kelihatan. Lebay. Oh, gue tak tahu tak mantoman ya. Yang lebay bujur dia lembu. Arah mereng. Nah, terus Gus, apa korelasinya dengan itu yang mana Gus? Pokok dia kulun Ya, nasab. itu korelasinya Kiai. Ya kan? Pokok apa namanya? Tadi itu korelasinya mana ya? Pokok dia kulun isbatan. Ini korelasinya kan? Wa nafahul ba'du mimma ya'lamuna bihalihi aktsaru minal musbitin. Ya, dan
telah menafikan sebagian mimman ya'lamuna bihalihi aktsaru minal mutsbitin, itu dari kalangan orang-orang yang lebih banyak mengetahui bihalihi, akan haliah nasab tersebut, daripada orang-orang yang mengisbat, gitu loh. Gitu, Kiai. Jadi dari kitab Al-Kafi Al-Muntakhab ini kan jelas teman-teman ya, pentingnya catatan kitab ulama nasab yang sezaman atau mendekati zamannya tokoh yang dibahas, ya. Itu di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi ilmin nasab halaman 71. Wala yuqaddamul mu'arrikhu bihalin ala ma yathbutun nasabatu khususon in kana aqrabu zamanan au makanan. Jadi kalau kalian bertanya, emang ada syarat kitab zaman? Oh, berarti jangan debat dulu, ngaji di sini. Duduk di bawah, ngaji dulu. Ngaji dulu, duduk di bawah. Kan begitu. Malah ngilangan dia anjir. Balas chat. Tadi nggak lihat kalau ada orang Oh, ngechat untuk salam. iya. Ya, Itu Kiai. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya emang ada yang mensyaratkan pentingnya catatan kitab ulama nasab sezaman, lah itu Al-Kafi Al-Muntakhab fi ilmin nasab halaman 71. Wala yuqaddamul mu'arrikhu bihalin ala ma yathbutun nasabatu khususon in kanu aqrabu zamanan au makanan. Ngaji gitu, Kiai. saya izin turun ya Gus ya. Boh, derem lagi air ya. Parlon Mantul. ya. Ya. Wala kanari ya. Aki kira monolog, Pak Yongku. Saya hostnya dimarahin mulu sama Ki Haji nih. Sudah disuruh baca, dimarah-marahin. Iya siapa tahu anu Gus, apa namanya, takut ada perlunya gitu. Iya, monggo silakan Kiai. Nanti naik lagi kalau ini Kiai. Insyaallah ya. Mohon maaf ya semuanya tak tinggal Iya. sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada konspirasi global ini kayaknya. Ya memang benar apa, kalau ada pembandingnya yang sejaman itu kan lebih pas. Seperti saya cerita, katakan saya hidup di tahun 2000 ini kan, saya kan bisa cerita di tahun 80-an kan, mungkin saya bisa nyambung, ibaratnya kan seperti itu. Kan ada referensinya pas, buku-buku yang terbit pada tahun itu pasti kan membahas kayak gitu. Keduanya, tokoh yang namanya tokoh itu pasti ada yang menulis, apalagi seorang itu pasti punya semacam majelis dan sebagainya, itu kan bisa dilacak sebenarnya. Gitu. Iya, betul. Apalagi yang cerita satu negaranya, satu tetangganya apa, itu kan lebih aktual, lebih pasti, Iya, karena pasti lebih detail lah gitu. betul. Makanya kalau saya cerita di tahun 45 saya kan dongeng, ibaratnya kan saya nggak tahu detailnya Nggih. kan gitu. Iya, Apalagi jelas. sudah selisihnya yang berabad-abad, pasti yo dongeng, berarti saya nggak tahu fakta. Mm-mm. Gitu. Ya, gitu Gus, saya tak turun sebentar. Nah, Ya. ada perlu ya, nanti insya Allah dilanjut
Nanti kalau pas ada kajian lagi saya gabung lagi ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Roni, itu ditulis ya Mas Roni, keterangannya tentang masalah pentingnya verifikasi kitab sezaman itu dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 71. Keren ini kitab ini nih, yang kita kaji malam hari ini teman-teman. Mudah-mudahan membawa manfaat, maslahat dan barokah teman-teman. Karena kita ini termasuk orang-orang yang menjalankan amanah, ya, menjaga kemurnian, kesucian, kehormatan dan marwah nasab keluarga keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Wow, Dan cara kita melakukan itu dengan cara apa? Dengan cara mengkaji kitab-kitab nasab, bukan hanya asal ngomong, teman-teman. Insya Allah ini akan menjadi wasilah kita mendapat kelayakan sebagai orang yang berhak mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin. Amin. Jadi kalau ada orang nanya, emang ada secara kitab zaman? Lah, Al-Kafi halaman 71. Itu dijelaskan di situ. Gamblang malahan. Lebih gamblang daripada kitab yang lain. Monggo Ki Yasir. Yang para kibin sama Habibnya itu Gus, Ya, di PT gini. juga ada kan, Kenapa Wapi juga kan mereka? menentang itu Gus. Lah iya, Bahkan kenapa katanya kalau mereka pakai kitab itu? sejaman dari Nabi Muhammad ke atas itu kan gugur juga katanya. Kata siapa? Kitab zamannya ada kok. Nabi Muhammad. Mereka aja kurang baca. Mereka itu kurang baca, kebanyakan ngomong gitu loh. Iya, dengan Orang enak itu dan kan, entengnya dulu hmm, Wapi bicara seperti itu. Kalau iya. bagi kibinnya kan pasti ya dimanggut-manggutin Gus. Kalau kita kan ketawa. Nah iya makanya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bunda. Gimana sehat Bunda? Masih terbangun ini Bunda ini. Masih jam segini nih. Ya Allah, ya Rasulullah. Yang mana? Oh enggak. Ini belum bicara mardut ini. Masih jauh ke mardut ini. Masih jauh. Ini masih bicara nasab yang soheh, tapi derajatnya doif gitu loh. Belum, masih jauh ini, Mbakmu, ke nasab mardut ini. Ya masih bisa. Kan tadi sudah jelas itu keterangannya. Nasabnya itu sudah memenuhi rukun-rukun di dalam pengisbatan nasab. Hanya saja di dalam silsilahnya itu fihi illatun, ada cacatnya.
Yang mana cacat tersebut oleh sebagian ulama yang lebih banyak mengetahui tentang keadaan nasab itu daripada orang yang mengisbat. Dan terkadang orang yang mengisbat itu tidak lebih unggul pengetahuannya dibandingkan orang yang menafikan gitu loh. Gitu. Jadi apa ya, sama seperti ini, sama seperti dalam hadis do'if. Hadis do'if itu boleh dipakai, boleh. Dalam apa? Dalam apa namanya, fadhailul a'mal. Tapi tidak boleh dijadikan sandaran hukum, gitu loh. Nah, artinya kita boleh meyakini nasab do'if ini adalah nasab yang bersambung, atau kita juga boleh mengatakan saya tidak percaya. Itu boleh karena ada ilatnya, gitu loh. Atau saya ragu gitu, boleh kalau nasabnya do'if itu. Tapi kalau mardut, Pak, tidak boleh meyakini itu soheh, wong mardut kok, gitu loh. Itu Bahmu. Coba nanti dibaca-baca lagi Bahmu, dipahami lagi kalimat per kalimatnya itu. Gus, tadi kita apa Gus? Bab berapa? Ini baru makan saya. Ya telat kalau makan itu. Saya sudah ngomong 7 kali sampean masih makan, enak aja. Udah pulpennya belum ada. Kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 71. Al-Kafi An-Nakhof. Al-Muntakhab. Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 71. Itu yang menjelaskan tentang pentingnya verifikasi kitab sezaman atau yang mendekati zamannya. Al-Kaf Al-Muntakhof halaman Al-Kafi. Al-Kafi ya, Al-Muntakhof. Wah, iki kebelibet karo margane Habib iki Al-Kafi. Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Hah? Al-Kafi Nasab. Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Tuh. Fi ya Gus. Allah. Iya, fi Ilmin Nasab. Ilmin Nasab. Bab Ingatnya Halaman 71. halaman 71 ya. Udah. Iya. Halaman 71. Al-Kafi Al-Muntakhof fil Al-Muntakhab. Ilmin Nasab halaman 71. Al-Kafi Udah kenyang. Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 71. Soalnya tadi masak dulu, enggak langsung makan, kan masak mie dulu. Oh, sakno ere bujang berarti. Enam romli. Mangan aja sih masak mie. Enggak, lupa beli lauk tadi Gus. Istri saya lupa itulah, jadi suruh masak mie sendiri. Habis makan ngopi ya, enak pol. Oh iya, kalau habis makan, ngopi, ngerokok itu ayatnya ada, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu. Kok nyampe ke situ Gus? Loh, kan iya, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Makan udah kenyang, minum udah hilang hausnya, ya kan? Nah, habis itu ngopi, ngerokok, kurang apa lagi? Gitu loh. Dapat. Itu dulu kalau di pesantren ya, habis makan kenyang, ya kan? Terus ngopi, walaupun ngopinya itu apa namanya, bareng-bareng gitu, Bareng-bareng. joinan. Ngerokoknya satu udut, gantian join gitu. Itu aja teman-teman santri dulu bilang, waduh, masya Allah.